Halo, apa itu atau bagaimana sejarah Hari HAM? Sejarah Hari HAM itu jatuh pada tanggal 10 Desember. Dan kenapa hari itu dipilih? Karena pada 10 Desember, pada tahun 1948, itu adalah hari di mana disahkannya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dalam bahasa Inggrisnya Universal Declaration of Human Rights. Deklarasi itu dibuat, disusun, disahkan lewat sebuah tim yang dibentuk oleh UNESCO untuk mengumpulkan prinsip-prinsip hak asasi manusia setelah dunia dikepung oleh kekerasan, kemiskinan, pengungsian, dan berbagai macam kekerasan, penderitaan pada umat manusia akibat Perang Dunia Kedua, Ke-1, dan berbagai hal sebelumnya. Nah, ketika PBB dibentuk, lalu PBB juga sadar bahwa nilai kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, kebebasan itu menjadi sesuatu yang penting, dasar bagi atau alat kelengkapan yang dimiliki secara manusiawi pada setiap manusia. Maka disusunlah prinsip-prinsip HAM tersebut dan kemudian dikonstruksikan dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang disahkan pada 10 Desember 1948 dan kemudian tanggal 10 Desember dijadikan menjadi Hari HAM Internasional. Kira-kira begitu. Kedua, lalu apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia itu kalau di Indonesia Anda bisa lihat di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tetapi saya ingin kita keluar dan masuk pada definisi atau pemaknaan yang lebih esensial. Hak asasi manusia adalah istilah penyebutan tentang hal-hal yang memang melekat pada manusia, melekat secara mutlak dan juga melekat pada situasi atau pada waktu-waktu tertentu yang ketika hal-hal tersebut ada, digunakan, itu akan menjamin atau membuat setiap individu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi lebih bermartabat. Jadi inti dari hak asasi manusia adalah memastikan bahwa martabat setiap individu itu menjadi lebih baik. Inti dari hak asasi manusia ingin mengatakan bahwa setiap manusia tanpa disadari ataupun disadari, dia memiliki sejumlah hal yang memang itu adalah karakter dari manusia dan jika digunakan dia akan berkembang dan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itu apa saja hal-hal tersebut, itu yang disebut sebagai hak. Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas keadilan, hak atas kebenaran, hak untuk mendapatkan pemulihan, hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, berbagai macam hal. Nah, itulah hak asasi manusia. Nah, kemudian siapa yang harus berkewajiban memastikan bahwa hak asasi manusia terpenuhi? Seperti saya katakan tadi, bahwa hak itu melekat pada setiap individu. Jadi, tidak ada hak asasi negara. Karena hak asasi manusia adalah milik setiap individu. Negara adalah konsep yang baru diciptakan beberapa abad belakangan dalam rangka untuk menjamin hak setiap individu. Maka negara dan pengelolanya, pemerintah, adalah tukang atau pelayan. Jadi kitalah yang memiliki mereka, bukan mereka yang semena-mena atau boleh bertindak seenak jidatnya saja kepada kita. Justru kita manusia yang memiliki hak, negara memiliki kewajiban. Jika negara suka bilang bahwa atau penguasa mengatakan bahwa mereka punya hak untuk melakukan ini, hak untuk melakukan itu bukan hak asasi, itu adalah hak hukum.
Jadi negara memproduksi hukum sebagai alat untuk memastikan bahwa hak setiap orang terpenuhi. Jadi hukum dan negara adalah produk dari esensi yang atau hal yang lebih esensi yang namanya hak asasi manusia. Nah, jadi kita harus bisa membedakan yang namanya hak asasi manusia dan juga hak hukum tersebut. Jangan sampai justru hak asasi manusia dikalahkan hanya dengan perundang-undangan atau yang hal di bawahnya. Jadi setiap undang-undang dan peraturan yang ada di bawahnya harus bisa diuji apakah dia justru memastikan hak asasi manusia terpelihara atau terlindungi, atau justru dia malah mengganggu hak asasi manusia tersebut. Kira-kira begitu. Negara punya 3 kewajiban, yaitu kewajiban untuk respect, menghormati, protect, melindungi, dan fulfill, memenuhi. Ini adalah 3 kewajiban negara kepada setiap individu atau warganya dalam konteks hak asasi manusia. Menghormati artinya negara tidak boleh mengganggu hak-hak tertentu, ya, yang memang sudah secara alamiah itu bisa dipraktekkan oleh setiap individu. Yang kedua, memprotek. Jika ada pihak lain yang ingin mengganggu seseorang atau satu kelompok, maka negara harus melindungi kelompok yang bakal diganggu tersebut. Itulah fungsi perlindungan negara. Yang ketiga, fulfill, memenuhi. Negara harus aktif mengakomodir, memastikan bahwa setiap hak asasi manusia dan turunan-turunan operasionalnya itu menjadi aturan hukum. Jadi aturan-aturan hukum itu harus melihat, bertujuan memastikan hak asasi manusia menjadi aturan hukum. Bukan sebaliknya, aturan hukum yang melanggar HAM, jadi nggak boleh. Yang kedua, menyediakan sistem birokrasi, anggaran, cara, teknologi, orang-orangnya yang mampu melaksanakan aturan tersebut untuk memastikan hak asasi manusia terpenuhi dan terlindungi. Ya kan? Lalu yang berikutnya, menyediakan sarana perbaikan, komplain jika hak asasi terlanggar, terkurangi, tergadaikan. Dan yang berikutnya lagi, dia harus bisa diuji. Nah, ada 3 hal lagi selain 3 hal kewajiban negara, yaitu 3 hal tentang bagaimana melihat mengukur hak asasi manusia. 1, apakah dia accountable, ya kan? Apakah dia accessible, atau apakah dia answerable, ya kan? 3 hal untuk mengukur hak asasi manusia adalah sejauh mana dari sisi accountable dia bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Apakah dia ada informasi yang cukup, transparan, dan bisa dimintakan pertanggungjawaban, dan apakah ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban jika kewajiban negara tidak terpenuhi untuk pemenuhan hak asasi manusia tadi itu. Yang kedua, dari sisi accessible, apakah gawe negara, kewajiban negara itu bisa diakses? Apakah hak-haknya warga, setiap individu, ya, bisa diketahui? Apakah setiap warga bisa berpartisipasi untuk mengakses pemenuhan haknya kepada mekanisme atau kepada pemerintah atau kepada negara? Nah, jadi diujinya di situ. Yang ketiga, answerable. Apakah pada akhirnya kerja negara lewat pemerintahnya, alokasinya, energinya, dia bisa menjawab pemenuhan hak asasi? Intinya, sebagai penutup saya mau bilang, hak asasi manusia bukan sekedar di atas kertas, tapi dia harus ada dalam praktek dan buktikan ada perbaikan martabat pada manusianya.
Jadi kalau pada satu situasi, di satu wilayah, kondisi manusia dan kemanusiaannya memburuk, maka itu bukan hal yang susah untuk kita katakan bahwa ada problem serius soal hak asasi manusia di tempat tersebut. Meskipun dia sudah dijamin oleh undang-undang, tetapi kondisinya yang harus dilihat secara lebih utuh. Kira-kira begitu.